Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pertemuan materi mata kuliah hukum dagang, yaitu pertemuan keempat. Pertemuan keempat membahas tentang masalah persekutuan perdata. Pengertian daripada persekutuan perdata atau mazhab, istilah bahasa Belandanya, adalah kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama. Jadi suatu kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan yang sama, dengan menggunakan nama bersama. Mazhab sebenarnya adalah bentuk umum daripada firma dan perseroan komanditer atau CV, di mana sebenarnya aturan dari mazhab, firma dan CV pada dasarnya sama. Namun ada hal-hal yang membedakan di antara ketiganya. Contoh daripada persekutuan perdata yaitu misalnya kantor law firm, kantor notaris. Itu adalah kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesinya sama. Di situ tidak boleh bercampur aduk. Misalnya kantor law firm, tahu-tahunya ada kantor notarisnya, itu yang dilarang. Ciri-ciri daripada persekutuan perdata: adanya perjanjian antara dua orang atau lebih. Namanya perjanjian tidak mungkin satu orang, maka minimal dua orang. Para pihak memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan atau istilahnya dengan inbreng. Wujudnya bisa uang, bisa ilmu pengetahuan, bisa tenaga, dan bisa barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak. Tujuannya yaitu tujuan memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan dari hasil usaha yang dilakukan secara bersama-sama. Pendirian daripada mazhab sendiri dapat didirikan melalui perjanjian yang secara sederhana dan tanpa pengajuan secara formal, atau tidak diperlukan adanya persetujuan pemerintah. Hal ini dapat dilakukan secara lisan, namun tidak menutup kemungkinan juga bila ingin dilakukan dengan akta pendirian yang dibuat secara otentik, itu lebih bagus. Mazhab biasanya bertindak di bawah nama para anggota atau mitranya, meskipun ini bukan merupakan persyaratan hukum. Keanggotaan daripada mazhab. Keanggotaan suatu mazhab penekanannya diletakkan pada sifat kapasitas kepribadian atau personality capacity dari orang yang bersangkutan. Pada asasnya, mazhab terikat pada kapasitas kepribadian dari masing-masing anggota dan cara masuk keluarnya
ke dalam mazhab ditentukan secara statuter atau tidak bebas. Adapun sifat kapasitas kepribadian dimaksud diutamakannya yaitu seperti sama-sama seprofesi, ada hubungan keluarga atau teman karib. Biasanya keanggotaan mazhab seperti ini. Asas daripada mazhab. Asas kepentingan bersama dalam mazhab tercantum dalam pasal 1628 sampai 1631 Berkelik Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, yaitu kewajiban untuk mengganti rugi untuk kesalahan yang dilakukan. Perihal aturan untuk sekutu yang memasukkan inbreng dalam bentuk barang diatur dalam pasal 1631. Pertanggungjawaban daripada mazhab dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu tanggung jawab intern para sekutu dan tanggung jawab ekstern terhadap pihak ketiga. Untuk yang pertama, maka para sekutu dapat menunjuk salah seorang di antara mereka atau pihak ketiga untuk menjadi pengurus mazhab guna melakukan semua tindakan kepengurusan atas nama mazhab. Hal ini diatur dalam pasal 1637 KUH Perdata. Mengenai pembagian keuntungan dan kerugian, para sekutu bebas untuk menentukan bagaimana keuntungan mazhab akan dibagikan di antara mereka. Apabila hal ini tidak diatur, maka keuntungan atau kerugian akan dibagikan seimbang menurut kontribusi setiap sekutu, dan sekutu yang hanya mengkontribusikan keterampilan jeripayah akan memperoleh keuntungan atau kerugian yang sama dengan sekutu yang kontribusinya paling kecil, baik dalam hal uang maupun barang. Hal ini diatur dalam pasal 1635. Bagaimana halnya bila mazhab bubar? Apa yang terjadi dengan kekayaan mazhab tersebut? Dalam pasal 1646 KUH Perdata, suatu mazhab dengan sendirinya bubar bila terjadi salah satu dari peristiwa yang ada di bawah ini. 1. Lewatnya waktu yang ditentukan dalam persetujuan mazhab. Yang kedua, musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok pemitraan. Yang ketiga, atas kehendak beberapa atau seseorang sekutu. Yang keempat, jika seorang sekutu ditempatkan di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit. Bila mazhab bubar, maka harta kekayaan akan dibagi kepada anggota mazhab berdasarkan perjanjian sebelumnya, setelah dikurangi utang-utang terhadap pihak ketiga. Bagaimana bila kekayaan mazhab justru tidak cukup untuk membayar utang? Kembali pada karakteristik mazhab itu sendiri, maka utang tersebut akan ditanggung bersama atau tanggung renteng oleh sekutu
oleh para sekutu berdasarkan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Demikianlah uraian singkat materi mata kuliah hukum dagang pertemuan ketiga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.